Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Ekologi Umum. Perkenalkan, nama saya Ani Syarifah Ramadan dengan NPM terakhir 004. Saya Zaidan Taufikullah dengan NPM 3 di terakhir 048. Perkenalkan, saya Anastasia Tiara dengan NPM 044. Halo, saya Tiara Arieska dengan NPM 098. Perkenalkan, nama saya Rizwakula Gundana Kusworo dengan NPM akhir 102. Bismillah, saya Jasmine Falmaulia dengan NPM terakhir 056. Nama saya Dini Dwanjani, NPM 104. Dan saya Mozartian Elogia Kristi, PM digit terakhir yaitu 062. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan cakupan materi dari ekologi umum. Yang pertama dimulai dari adaptasi. Jadi, adaptasi menurut Sudarti 2020 dan Palanggara dan kawan-kawan 2022 ialah kemampuan dari suatu makhluk hidup untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya sehingga dapat mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Adaptasi sendiri dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ialah adaptasi morfologi, yaitu penyesuaian bentuk tubuh atau morfologi dari suatu makhluk hidup terhadap lingkungan hidupnya. Yang kedua ialah adaptasi fisiologi, yaitu bentuk penyesuaian fungsi fisiologi dari suatu makhluk hidup terhadap lingkungan hidupnya. Dan yang ketiga ialah adaptasi tingkah laku, yaitu bentuk penyesuaian tingkah laku dari suatu makhluk hidup terhadap lingkungan hidupnya. Untuk dapat memahaminya lebih lanjut, silahkan simak video berikut ini. Masuk ke contoh adaptasi morfologi. Yang pertama ialah gigi-gigi khusus pada hewan karnivora, seperti pada kucing. Kucing memiliki gigi taring yang merupakan adaptasi morfologi. Gigi taring pada kucing digunakan untuk mengoyak atau merobek-robek daging mangsanya. Kemudian yang kedua, yaitu paruh pada golongan aves yang juga merupakan dari adaptasi morfologi. Seperti pada burung pelikan, memiliki parietal spesialisasi untuk menangkap ikan yang berperan sebagai kantong untuk menampung ikan. Kemudian paruh burung nuri yang pendek untuk memakan biji, paruh burung kalibi yang panjang untuk memakan madu, dan paruh burung elang yang tajam untuk memakan daging. Kemudian adaptasi morfologi pada tumbuhan xerophyte memiliki lapisan kutikula untuk minimalisir penguapan. Pada tumbuhan hidrofit atau tanaman yang hidup di air, memiliki daun yang lebar, tipis, dan disertai banyak stomata untuk memperbanyak penguapan. Selanjutnya adalah adaptasi fisiologi. Saat terancam, musang akan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Karena musang memiliki kemampuan adaptasi fisiologi, di mana mengeluarkan bau ketika merasa terancam melalui duburnya. Gurita atau cumi-cumi juga memiliki kantong tinta untuk melindungi dirinya. Bunglon dapat berkamuflase atau disebut juga mimikri yang bertujuan untuk mengelabui musuhnya. Yang ketiga ialah adaptasi tingkah laku. Pada penguin, adaptasi tingkah laku dilakukan dengan cara berkumpul bersama-sama, di mana dengan berkumpul bersama-sama mereka bisa saling menghangatkan tubuhnya satu sama lain di lingkungan yang dingin. Pada kerbau, adaptasi tingkah laku dilakukan dengan cara berkubang di lumpur atau air dalam usaha untuk mengurangi rasa panas pada tubuhnya. Ini kan menjelaskan materi mengenai interaksi spesies, yaitu hubungan timbal balik antar organisme baik dari spesies yang sama maupun dari spesies yang berbeda. Nah, interaksi spesies ini terbagi menjadi beberapa pola. Yang pertama ada kompetisi, yaitu suatu interaksi antara dua atau lebih spesies makhluk hidup yang berada di lingkungan yang sama yang saling bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang sama. Nah, kompetisi ini dibagi menjadi dua, yaitu interspesifik, yaitu kompetisi antar individu yang berbeda spesiesnya. Contohnya persaingan antara burung cangak dengan burung kuntul dalam memperebutkan sumber makanannya. Lalu yang kedua ada intraspesifik, yaitu kompetisi antar individu yang spesiesnya sama. Contohnya yaitu ada persaingan antara para singa jantan dalam memperebutkan wilayah atau pasangannya. Lalu yang kedua ada interaksi protokooperasi, yaitu interaksi antara dua atau lebih spesies yang masing-masing saling memperoleh keuntungan. Tetapi asosiasi ini tidak merupakan suatu keharusan. Nah, contohnya tuh ada interaksi antara burung kuntul dan binatang ternak. Yang ketiga ada interaksi herbivora, yang merupakan proses interaksi utama antara hewan dan tumbuhan, yang secara umum herbivora bersifat menguntungkan herbivore dan merugikan tumbuhan.
Nah, contohnya tuh ada panda yang memakan bambu di hutan. Lalu yang keempat, ada predasi yang merupakan interaksi mangsa memangsa antara 2 atau lebih spesies. Contohnya tumbuhan kantong semar yang memakan serangga yang hinggap di atasnya. Lalu yang kelima, ada interaksi netralisme yang itu sebuah interaksi di mana kedua pihak tidak saling diuntungkan maupun dirugikan. Contohnya tuh ada ayam dengan domba yang berada di lingkungan yang sama di mana kebutuhan kedua makhluk tersebut berbeda. Contoh dari interaksi simbiosis. Interaksi pertama adalah lebah dan bunga. Lebah membantu penyerbukannya bunga, dan bunga memberikan nektar untuk lebah, sehingga kedua interaksi ini saling menguntungkan dan disebut simbiosis mutualisme. Berikutnya ada paus dan balanide. Paus dan balanide ini berenang bersama. Paus melindungi balanide, dan balanide berlindung di bawah paus. Paus tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Namun bila paus dan balanide berenang ke tempat yang kaya makan oleh balanide, maka balanide ini mendapat keuntungan dari paus tersebut. Maka paus bersifat sebagai inang dan balanide bersifat sebagai organisme yang diuntungkan. Kedua interaksi ini dinamakan interaksi komensalisme. Berikutnya ada walnut yang tumbuh begitu saja. Walnut ini tidak mendapat keuntungan ataupun tidak mendapat kerugian. Namun, bila walnut ini tumbuh, ia akan mengeluarkan senyawa aliopati yang menghambat tumbuhan di sekitarnya. Maka, hubungan ini dinamakan hubungan simbiosis amensalisme, di mana walnut merugikan pihak lain, namun walnut sendiri tidak mendapat keuntungan ataupun kerugian. Dan yang terakhir adalah interaksi tali putri dan tumbuhan inangnya. Tali putri menyerap nutrisi-nutrisi dari inang yang ditempelinya, sehingga inang tersebut kehilangan nutrisi tersebut. Nah, interaksi ini disebut sebagai interaksi parasitisme, di mana satu pihak merugikan pihak lain dan yang merugikan ini mendapat keuntungan. Ekosistem untuk menjaga keseimbangannya dan perubahan-perubahan yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Nah, ada beberapa bentuk kestabilan ekosistem pada tipe-tipe ekosistem. Yang pertama ada ekosistem tundra. Ekosistem tundra ini merupakan ekosistem yang memiliki keanekaragaman spesies yang cukup banyak dan memiliki jaring-jaring makanan yang beragam, sehingga dengan adanya dua faktor ini bisa menjaga kestabilan ekosistem. Yang kedua adalah ekosistem hutan. Nah, ekosistem hutan sendiri dapat dikatakan stabilitas ekosistem karena ia mampu mengatasi perubahan-perubahan yang terjadi akibat faktor internal maupun eksternal, seperti gangguan alam dan aktivitas manusia. Ada beberapa gangguan yang dapat mempengaruhi stabilitas ekosistem. Yang pertama adalah gangguan lingkungan, yaitu seperti perubahan iklim, polusi, krustat, dan banyak hal lainnya yang terjadi yang disebabkan oleh alam. Lalu yang kedua adalah gangguan manusia seperti deforestasi, pertanian, pembangunan. Nah, itu salah satu bentuk contoh yang mempengaruhi stabilitas ekosistem. Yang ketiga adalah gangguan alami seperti banjir, kebakaran hutan, gempa bumi. Lalu ada gangguan biologi. Gangguan biologi itu adalah seperti invasi spesies dan penyakit yang dapat mempengaruhi stabilitas ekosistem. Ada habitat yang mempengaruhi stabilitas ekosistem seperti mengurangi kemampuan ekosistem untuk beradaptasi antar komponen ekosistem. Energi adalah segala sesuatu yang dapat melakukan pekerjaan. Sifat-sifat energi dijelaskan dalam hukum termodinamika 1 dan 2. Proses aliran energi. Tahapan proses aliran energi dalam suatu ekosistem meliputi: yang pertama, energi cahaya matahari masuk ke dalam lingkungan ekosistem. Selanjutnya, energi digunakan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis sehingga energi dari cahaya matahari berpindah ke produsen. Berikutnya, tumbuhan dimakan oleh organisme herbivora sehingga energi berpindah dari produsen ke konsumen primer. Herbivora dimangsa oleh karnivora sehingga energi berpindah dari konsumen primer ke konsumen sekunder. Aspek-aspek yang dapat memengaruhi stabilitas ekosistem. Aspek-aspek tersebut ada 4. Yang pertama ada keanekaragaman hayati, yang kedua ada jaring-jaring makanan, yang ketiga ada interaksi pemangsa dan mangsa, dan yang terakhir adalah stabilitas habitat. Saya akan menjelaskan 2 diantaranya, yaitu keanekaragaman hayati dan jaring-jaring makanan. Jadi keanekaragaman hayati atau biodiversity
memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekosistem. Menurut L'Oreal et al. Tahun 2001, keanekaragaman spesies memiliki dampak positif terhadap produktivitas dan stabilitas ekosistem. Semakin tinggi keanekaragaman hayati, semakin stabil ekosistem dalam menghadapi perubahan dan gangguan. Keanekaragaman hayati meningkatkan ketahanan ekosistem terhadap gangguan dan perubahan lingkungan. Spesies yang memiliki peran yang serupa dapat saling menggantikan dalam menjaga fungsi ekosistem, sehingga jika satu spesies mengalami penurunan populasi, spesies lain masih dapat menjalankan peran yang sama. Kemudian yang kedua ada jaring-jaring makanan. Struktur dan keseimbangan jaring makanan dalam ekosistem juga berperan dalam menjaga stabilitas. Jadi menurut Stover et al. Tahun 2017, adanya pembagian kompartemen dalam jaring makanan dapat meningkatkan ketahanan ekosistem terhadap gangguan dan mengurangi kemungkinan terjadinya efek domino jika satu spesies mengalami kerugian. Jika jumlah pemangsa berkurang secara signifikan, populasi mangsa dapat berkembang pesat dan menyebarkan gangguan pada ekosistem. Sebaliknya, jika populasi mangsa berkurang secara signifikan, pemangsa mungkin kehilangan sumber makanan dan menghadapi resiko kepunahan. Faktor-faktor yang lain akan ditunjukkan oleh rekan saya, yaitu Jasmine. Nomor ketiga ialah stabilitas pemangsa dan mangsa. Interaksi antara pemangsa dan mangsa juga mempengaruhi stabilitas ekosistem yang dapat berdampak buruk apabila stabilitasnya tidak terjaga, seperti apabila ada suatu predator yang punah dari suatu rantai makanan, itu akan berpengaruh pada mangsa yang ada di bawahnya dan akan berpengaruh pada mangsa-mangsa yang ada di bawahnya sehingga dapat menimbulkan ketidakstabilan. Aspek terakhir yang mempengaruhi stabilitas ekosistem ialah kesesuaian habitat. Penelitian oleh Fahrik pada 2003 menunjukkan bahwa kehilangan dan fragmentasi habitat dapat mengurangi stabilitas ekosistem dan mempengaruhi kemampuan spesies untuk beradaptasi terhadap perubahan tersebut. Apabila habitat terfragmentasi atau terganggu, spesies-spesies yang di dalamnya dapat mengalami kesulitan dalam beradaptasi atau mendapatkan sumber daya. Bayangkan, harimau dan burung hutan yang seharusnya tinggal di hutan akan sangat kaget dan bingung apabila hutan mereka berubah atau dialihfungsikan menjadi kelapa sawit, sehingga mereka dapat punah karena tidak dapat beradaptasi atau menyerang pemukiman warga akibat mencoba mencari sumber daya untuk bertahan hidup. Dan selanjutnya pada materi terakhir yaitu ecological footprint atau jejak ekologi. Jadi menurut dari Warkenagel dan Ries tahun 1996, jadi jejak ekologis merupakan suatu alat indikator yang digunakan untuk mengukur dampak manusia terhadap biosfer, atau sederhananya yaitu suatu jumlah sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan barang dan jasa yang mendukung gaya hidup individu atau kelompok. Lalu contoh jejak ekologis menurut Yadav dan Drew tahun 2023 yaitu ada beberapa banyak, tetapi saya akan menjelaskannya hanya beberapa yang utama saja, yaitu yang pertama ada transportasi. Jadi kalau transportasi itu dia akan membutuhkan energi berupa bahan bakar fosil yang dia dapat menghasilkan emisi dan juga lahan yang luas untuk jalan raya, dan juga menghasilkan polusi udara, polusi suara yang dapat juga membahayakan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Contoh aktivitasnya yaitu berkendara dari rumah ke tempat kerja atau dia mengangkut makanan ke supermarket. Nah, cara untuk mengurangi jejak ini yaitu dapat menggunakan transportasi umum, lalu juga bisa berbagi kendaraan mau melakukan transportasi aktif seperti berjalan kaki ataupun bersepeda. Lalu yang kedua ada konsumsi energi. Jadi konsumsi energi ini dia akan menggunakan sumber daya alam yang tidak terbarukan seperti fosil, lalu juga pertambangan dan lain-lain. Contohnya itu seperti menggunakan AC, lalu penggunaan listrik yang berlebihan, lalu juga dia penggunaan internet dan lain-lain sebagainya. Nah, cara mengurangi jejak ini bisa menggunakan sumber daya energi yang terbarukan sebagai alternatif, yaitu sebagai menggunakan panel surya dan juga energi hidroelektrik. Terus juga bisa mengurangi penggunaan AC.
Sekian presentasi dari kelompok kami pada kali ini. Semoga dengan adanya materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam ekologi umum kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu pada lain kesempatan.